Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisit. Yang pertama itu glukosa diberikan gugus fosfat dari ATP ke ADP menghasilkan glukosat 6-fosfat. Dan yang kedua itu glukosat 6-fosfat disomerisasi menjadi furtosat 6-fosfat. Yang ketiga, furtosat 6-fosfat dikembalikan difosforisasi oleh ATP keduanya membentuk furtosat 1,6 bifosfat. Yang keempat itu furtosat 1,6 bifosfat dipecahkan menjadi 2 molekul. Yang kelima gliseraldehid 3 fosfat dioksidasikan terbentuk 1, bifosfoliserat dan NADH. Yang keenam mentransfer gugus fosfat ke ADP menghasilkan ATP dan 3 fosfoliserat. Yang ketujuh 3 fosfoliserat diubah menjadi 2 fosfoliserat. Yang kedelapan 2 fosfoliserat kehilangan H2O membentuk fosfonil sulfurat. Yang kesembilan itu fosforiferat transfer gugusan fosfat ke ADP menghasilkan ATP dan asam perfurat. Oke, baik, kita lanjut ke siklus Krebs. Yang pertama itu asetil koenzim A yang bereaksi dengan asam oksaleosesat yang menghasilkan asam sitrat. Enzim yang berperan di sitrat sintase. Yang kedua, asam sitrat diubah menjadi isositrat, enzim yang berperan di akonintase. Yang ketiga itu asam isositrat dioksidasi menjadi asam ketagulatara dan melepaskan 1 molekul karbon dioksida dan melepaskan molekul karbon dioksida CO2 atau CO2 dalam proses NAD+ yang direduksikan menjadi NADH, enzim yang berperan di isositrat dehidrogenase. Yang keempat itu asam ketolutarat yang diubah menjadi suksilin koenzim A sambil melepaskan 1 molekul CO2 dan menghasilkan NADH dari NAD+, enzim yang berperan di ketolutarat. Yang kelima itu suksilin koenzim A diubah menjadi asam susinat. Dalam proses ini energi yang dilepaskan menjadi bentuk GTP yang dapat diubah menjadi ATP. Enzim yang berperan itu suksilin koenzim A sintase. Yang keenam itu asam suksinat dioksidasikan menjadi asam fumarat dan FAD yang direduksi menjadi FADH2. Yang mana enzim yang berperan itu tuh suksinate dehidrogenase. Yang ketujuh asam fumarat bereaksi dengan air H2O membentuk asam malat. Enzim yang berperan tuh fumarat. Yang kedelapan itu asam malat yang dioksidasi menjadi asam oksaleosetat NAD+ direduksi menjadi NADH, enzim yang berperan maladihidrogenase. Baik, kita lanjut di respirasi anaerob. Fermentasi asam laktat yang dimana dari glikolisis terbentuklah 2 asam pirfat dan 2 NADH. Setiap asam pirfat menerima NADH menerima elektron dari NADH lalu berubah menjadi asam laktat. Dan NADH berubah kembali menjadi NAD+ supaya glikolisis bisa berjalan lagi. Oke, baik, kita lanjut ke reaksi terang. Yang dimana fotocahaya masuk ke profil P680. Karena P680 ini kehilangan elektron, maka air
air H2O diuraikan untuk menggantikan elektron yang hilang. Hasilnya, elektron baru masuk ke P680, ion H+, proton dilepaskan ke dalam ruang tilakoid. Oksigen O2 dilepaskan ke udara. Elektron yang keluar dari P680 diterima oleh akseptor primer, lalu diteruskan ke bawah plastoquinon dari Pg. Elektron masuk ke kompleks sitrokrom. Setelah melewati kompleks sitrokrom, elektron diteruskan ke protein kecil plastosiani atau PC. PC ini membawa elektron menuju fotosintesis satu, yaitu P700. Fotocahaya lain diserap oleh klorofil pada P700. Elektron dari PC yang masuk ke P700 lalu tereksitasi lagi karena energi cahaya. Elektron yang berenergi tinggi ini diteruskan ke akseptor primer fotosistem 1. Elektron dari akseptor primer P700 diteruskan ke ferrodoksin atau Vd. Elektron dari akseptor primer P700 diteruskan ke Vd. ADPH terbentuk di astrom dan akan digunakan dalam reaksi gelas atau siklus Calvin. Baik, kita lanjut ke reaksi gelap, yang dimana karboksilaksi ribolosa 1,5 bifosfat mengikat CO2 atau karbon dioksida untuk membentuk 3 fosfoglycerol. Yang kedua itu reduksi. Reduksi ini 3 fosfoglycerol direduksi menjadi triosat fosfat dengan menggunakan energi ATP dan elektron dari NADPH. Dalam proses ini ATP dan NADPH diubah menjadi ADP tambah PI, triosa fosfat yang dapat digunakan untuk membentuk sukrosa. Yang berikut itu 3 regenerasi. Regenerasi ini triosa fosfat digunakan untuk meregenerasi ribolosa 1,5 bifosfat yang membutuhkan masuknya energi dari ATP yang diubah menjadi ADP. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.